Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akan membahas materi mengenai database security. Saksikan terus tayangan video ini sampai tuntas. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan Anda tulis di kolom chat. Nanti saya akan melakukan respon. Oke, saya akan menjelaskan materi mengenai database security ini ya. Untuk materi ini diambil dari referensi seperti ini ya. Oke, pertama, mengapa masalah keamanan basis data menjadi penting? Ya, kalau kita lihat contoh kasus yang lagi hangat belum lama ini ya, muncul berita ya, salah satu marketplace yang ada di Indonesia ya diinfokan datanya bocor, datanya dicuri ya. Tapi berdasarkan klarifikasi dari pihak Tokopedia ya, menjelaskan bahwa tidak ada kebocoran data. Nah, kalau kita lihat dari kasus ini ya, masalah keamanan basis data pasti penting. Jangan sampai data-data yang ada di dalam basis data sistem yang kita jalankan ya, ini diambil atau dicuri orang ya. Oke, keamanan menyediakan informasi dengan cepat dan akurat. Mohon maaf, kemampuan menyediakan informasi dengan cepat dan akurat merupakan kebutuhan dalam information based society. Sangat penting informasi ini berhubungan hanya boleh diakses oleh orang yang terotorisasi. Jadi pada saat kita menggunakan suatu data atau informasi, data atau informasi tersebut hanya boleh digunakan oleh orang yang terotorisasi. Tidak bisa semua orang masuk ke dalam sistem atau database tersebut ya. Adanya trade secret ya, curi informasi, ini ada nilai ekonomisnya. Nah, ini hal-hal ini yang menjadikan masalah keamanan basis data itu menjadi penting. Lalu bagaimana sih awalnya kebutuhan kita ini terhadap keamanan basis data ya. Awalnya sebuah komputer atau sering disebut dengan PC ya. Namun seiring dengan perkembangan bidang jaringan komputer, maka sebuah komputer tidak tepat lagi disebut PC, melainkan share komputer. Nah, ini di sini istilahnya digunakan untuk menyimpan classified information. Dengan adanya LAN atau computer network akan mempercepat akses. Nah, basis data mulai terhubung ke jaringan komputer. Ya, kalau kita lihat awalnya ya, komputer ini hanya berdiri sendiri atau berupa personal komputer. Nah, berkembang jaringan komputer ya, si perangkat komputer tersebut sudah dihubungkan menggunakan media jaringan, sehingga ya, komputer itu bisa dikatakan sebagai komputer network ya. Maunya adalah kita dapat mengakses data kapanpun melalui media jaringan. Nah, konteks dalam basis data pun sudah bisa digunakan ya. Di sini basis data sudah mulai terhubung ke jaringan komputer. Membuka potensi lubang keamanan. Nah, dengan konteks dia terhubung ke dalam satu jaringan, ada celah yang mungkin nantinya orang bisa masuk ya ke dalam lubang keamanan ya. Jadi celah ataupun ada permasalahan di dalam sistem yang kapanpun orang bisa masuk. Nah, ini yang kita khawatirkan ya, jangan sampai potensi lubang keamanan ini
dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Security versus kenyamanan. Ya, jadi dari sistem keamanan pasti kita mau atau kita butuh satu keamanan ya. Selain keamanan butuh kenyamanan juga. Kenyamanan dalam hal ini adalah dari sisi bagaimana database ini ya, tersimpan dengan baik di dalam sistem ya, dan tidak ada keresahan oleh para pemakai ya. Khawatir misalkan dicuri oleh orang ya. Lebih banyak server yang harus ditangani dan butuh lebih banyak SDM yang handal. Padahal susah mencari SDM untuk dilakukan desentralisasi server. Lalu bagaimana klasifikasi keamanan basis data? Keamanan yang bersifat fisik ya, ini adalah physical security. Keamanan yang berhubungan dengan orang, dalam hal ini personal. Keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi. Dan yang keempat adalah keamanan dalam operasi. Nah, klasifikasi ini dalam konteks keamanan basis data sangat penting ya. Jadi kita harus mengamankan dari sisi fisik database tersebut ya, ataupun berhubungan dengan orang ya, ataupun teknik komunikasi ataupun media, bahkan dalam konteks operasi ya, ini kita amankan juga. Lalu bagaimana aspek dukungan keamanan basis data? Nah, ada 3 aspek. Network security fokus kepada saluran pembawa informasi ya. Jadi pada saat kita sudah terhubung ke dalam satu jaringan ya, kita butuh yang namanya network security ya. Karena apa? Di network security itu dia adalah yang bawa data kita ya, atau informasi dari si pengirim sampai ke si penerima. Lalu berikutnya adalah application security. Application security ini fokus kepada aplikasi itu sendiri ya. Lalu yang ketiga, computer security fokus kepada keamanan dari komputer atau end system yang digunakan ya. Jadi misalnya saja perangkat servernya ada masalah atau perangkat servernya tiba-tiba rusak, nah database yang ada di dalam server tersebut otomatis tidak bisa digunakan ya. Makanya kita juga perlu mengamankan dari sisi komputernya ya. Dalam hal ini adalah fisik atau end system yang ada di dalam perangkat tersebut. Lalu aspek-aspek apa saja dari sisi kehandalan keamanan basis data ya. Ada privacy atau confidentiality, ada integrity, ada authentication, ada availability, ada non-repudiation, ada access control. Oke. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah apa saja aspek kehandalan dalam hal privacy atau confidentiality. Proteksi data bersifat pribadi yang sensitif. Ini misalnya nama, tempat tanggal lahir, agama, dan lainnya ya. Jadi jangan sampai ini bisa diketahui oleh orang, karena ini data privacy, data pribadi. Data pelanggan ataupun data transaksi pada e-commerce ya, kita harus proteksi data-data yang sensitif seperti ini, karena orang bisa saja mengambil data ini ya. Contoh misalnya database customer. Database customer ini bisa dijual belikan kalau ada pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan data tersebut. Lalu dari sisi proteksi terhadap serangan sniper ya, jadi suatu saat bisa saja data ini ya diserang oleh si sniper yang ingin mengambil data pribadi kita. Lalu yang berikutnya adalah aspek kehandalan integrity. Informasi tidak berubah tanpa izin, seperti template atau menimpa data lama, alter, merubah nilai data, modif ya, disisipkan, ditambah ataupun dihapus. Nah, kita di sini informasi ini harus
memiliki izin ya. Jadi misal kita mau melakukan perubahan, ada validasi pada saat kita melakukan perubahan data ya. Ada misalkan mau dihapus, ada validasi yang fungsinya diizinkan atau tidak ya. Jadi jangan sampai pada saat kita membangun suatu sistem ya, mau dihapus tiba-tiba langsung hapus, tidak ada istilahnya persetujuan atau otorisasi dari orang tertentu yang punya hak otorisasi. Dan proteksi juga terhadap serangan dari sniper. Oke, mohon maaf, proteksi terhadap serangan spoof, virus maupun trojan horse ya. Lalu yang ketiga, dari sisi authentication, meyakinkan keaslian data ya, sumber data, orang yang mengakses data, server yang digunakan ya. Ini biasanya pengguna menggunakan digital signature ataupun biometrik ya. Ini proteksi terhadap serangan misalkan password palsu ya. Nah, pada saat mau melakukan contoh, saya mau masuk ke dalam satu sistem ya. Nah, untuk meyakinkan keaslian suatu data berarti ada otorisasi. Jadi misalnya saya login ya, berarti nanti ada pengecekan. Nah, di sini pengecekan salah satunya misalnya kita bisa gunakan menggunakan biometri. Contoh ya, sesuai enggak dengan misalkan yang biometri yang saya gunakan adalah pola sidik jari. Nah, sesuai enggak dengan yang ada di dalam database ya. Kalau sesuai berarti saya bisa melakukan akses ya. Itu aspek authentication. Lalu aspek yang berikutnya adalah aspek availability, di mana informasi harus dapat tersedia ketika dibutuhkan ya. Server dibuat hang, down, crash, ini bisa saja suatu saat kita mau butuhkan suatu data ya. Nah, tetapi servernya sedang down atau sedang crash ya. Ini biasanya serangannya adalah menggunakan data of service atau DOS attack ya. Jadi dibuat si server itu seolah-olah sibuk sehingga tidak bisa memberikan informasi yang kita butuhkan. Lalu bagaimana aspek yang berikutnya? Aspek yang berikutnya adalah non-repudiation ya, tidak dapat menyangkal telah melakukan transaksi ya. Ini kita bisa menggunakan digital signature. Proteksi terhadap serangan biasanya deception. Lalu akses kontrol, mekanisme untuk mengatur siapa boleh melakukan apa, biasanya menggunakan password ataupun adanya kelas atau klasifikasi atau privilege user. Jadi contoh misalnya di dalam sistem penjualan ya. Dalam sistem penjualan hanya user bagian penjualan yang bisa melihat transaksi penjualan ya. Begitupun misalkan di bagian gudang, dia hanya bisa melakukan pengecekan terhadap stok ya. Jadi mengatur siapa boleh melakukan apa. Proteksinya terhadap serangan intruder ya. Ini aspek untuk akses kontrol. Nah, ini beberapa aspek ya yang kita bisa jalankan dari sisi kehandalan keamanan basis data ya. Harus kita memenuhi keenam aspek tersebut. Lalu di sini ada dalam hal batasan serangan privilege user untuk akses kontrol ya. Ini contoh saja ya. Ini ada pengguna akhir, programmer, database administrator. Nah, dia bisa melakukan apa saja. Contoh pengguna akhir menggunakan hak akses orang lain, melihat menutup data yang tidak diotorisasi, staf tidak di training. Nah, ini salah ya. Nah, ini begitupun untuk si programmer atau operator dan database administrator. Lalu jenis serangan apa saja yang bisa terjadi di dalam keamanan basis data atau database? Yang pertama, interruption, penghentian sebuah proses yang sedang berjalan ya. Jadi bisa saja pada saat kita melakukan pengiriman suatu data
ya, ada proses penghentian di dalam sistem ya. Jadi ada interupsi sehingga orang bisa ngambil data tersebut. Ada interception, menyela sebuah proses yang sedang berjalan. Modification, mengubah data tanpa izin dari pihak otorisasi ya. Nah, ini hal yang ini sangat kita khawatirkan. Jadi misalnya pada saat saya melakukan pengiriman data dari si pengirim menuju ke si penerima ya, sebelum sampai ke si penerima bisa saja data ini dirubah. Data dirubah lalu dikirim, dari hasil perubahan tersebut baru dikirim ke pihak si penerima. Si penerima mengetahui adalah data yang sudah dirubah. Fabrication, perusakan secara mendasar pada sistem utama. Nah, ternyata ada juga kasus yang memang dia rusak pada saat pembuatan sistem ya. Ini beberapa serangan. Oke, kalau kita lihat skema akses dan prosedur pada basis data yang terkoneksi online ya, ini contoh jaringan komunikasi, kabel yang tidak terkoneksi ataupun radiasi. Ini ada database, ini ada DBMS ya. Perangkat keras ini rentan terhadap kebakaran, banjir, pencurian ya. Database ini dalam hal aturan atau amandemen yang tidak diotorisasi, penduplikatan data, pencurian data, kehilangan data ataupun gangguan listrik. Di BMS ini bisa saja kesalahan mekanisme keamanan ataupun akses yang terlalu luas. Bisa terjadi pencurian program ataupun kesalahan program. Lalu bagaimana perlunya keamanan menyeluruh pada basis data? Keamanan merupakan suatu proteksi terhadap pengerusakan data dan pemakaian data oleh user yang tidak memiliki otoritas ya. Jadi kita melakukan proteksi terhadap pengerusakan data atau pemakaian data yang dilakukan oleh orang lain. Untuk menjaga keamanan basis data dibutuhkan penentuan perangkat lunak basis data server yang handal ya. Kita membutuhkan basis data server yang handal. Jangan sampai database-nya banyak, kita menggunakan database server yang sederhana, yang terlalu simpel ya, yang rentan terhadap pencurian data. Pemberian otoritas kepada user mana saja yang berhak mengakses serta memanipulasi data yang ada. Skema lapisan pada basis data yang diinterkoneksikan dengan aplikasi sistem. Ini ada front end ya, ini ada middle end units, ini ada di BMS. Nah, di BMS ini berada di back end system ya. Jadi di dalam si user, dia yang melakukan akses adalah menggunakan front end system ya. Jadi user ini tidak bisa masuk ke dalam DBMS langsung, harus menggunakan front end sistem yang telah disediakan ya, baru masuk ke DBMS. Nanti si DBMS mengirimkan juga ke middle end unit mengirimkan ke front end. Nah, si front end dapatkan si user mendapatkan dari si front end system. Lalu apa saja penyalahgunaan database? Yang pertama, tidak disengaja, misalnya kerusakan selama proses transaksi ya. Jadi bisa saja pada saat kita mau melakukan transaksi ada kerusakan ya. Ini faktornya tidak disengaja. Keadaan yang disebabkan oleh akses database yang konkuren. Keadaan yang disebabkan oleh pendistribusian data pada beberapa komputer. Logika error yang mengancam kemampuan transaksi untuk mempertahankan konsistensi database ya. Lalu bagaimana yang disengaja ya? Disengaja oleh pihak yang tidak dapat otoritas. Misalnya dia melakukan pengambilan data atau membaca, atau melakukan pengubahan data, atau melakukan penghapusan data. Nah, ini yang disengaja oleh pihak tertentu ya. Jadi misalnya
dia bisa masuk ke dalam database untuk melakukan pengambilan data atau untuk pencurian data, ya. Seperti yang tadi saya contohkan, ya, saat ini belum lama ini ya kita mendengar berita banyak pembobolan di marketplace, ya. Nih, karena rawan sekali, karena orang kalau sudah terhubung ke dalam satu jaringan, ya khususnya internet, ya orang dengan kemampuannya, ya dia bisa masuk ke dalam sistem tersebut untuk mengambil data, mengubah data, bahkan menghapus data. Lalu bagaimana tingkatan keamanan basis data? Ya, ini ada physical, user, ya, lalu sistem operasi dan sistem basis data. Physical, lokasi-lokasi di mana terdapat sistem komputer haruslah aman secara fisik terhadap serangan destroyer, ya. Ini secara fisik. Lalu user, ini berhubungan dengan wewenang user yang harus dilakukan dengan berhati-hati untuk mengurangi kemungkinan adanya manipulasi oleh user lain yang memiliki otoritas. Sistem operasi, kelemahan entitas ini memungkinkan pengaksesan data oleh user tak berwenang, karena hampir seluruh jaringan sistem basis data berjalan secara online. Yang terakhir, sistem basis data berhubungan dengan pengaturan hak penggunaan yang baik. Nah, ini ada skemanya. Ya, ini contoh kita dari sisi klien, ya, ini dari sisi si DBMS. Dari klien, dia mau masuk ke dalam sini, ada proses enkripsi, ya. Jadi dia masuk melalui internet, sebelumnya ada proses enkripsi, ya. Dari media internet ini ada proses enkripsi ke firewall, baru dari firewall dia cek diizinkan nggak untuk melakukan akses database tersebut, ya. Nah, kalau diizinkan, ya, baru dia bisa melakukan masuk ke dalam suatu data tersebut, ya. Lalu alasannya apa yang dibutuhkan otoritas pada keamanan basis data? Pemberian wewenang atau hak istimewa untuk mengakses sistem basis data, kendalian otorisasi atau kontrol akses dapat dibangun pada perangkat lunak dengan dua fungsi, mengendalikan sistem ataupun objek yang dapat diakses, serta mengendalikan bagaimana user menggunakannya. Yang ketiga, sistem administrasi yang bertanggung jawab untuk memberikan hak akses dengan membuat user account. Yang dimaksud dengan table view pada keamanan basis data merupakan metode pembatasan bagi user untuk mendapatkan model-model basis data yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Metode ini menyembunyikan data yang tidak digunakan atau tidak perlu dilihat oleh user lain. Ya, itu saja materi yang saya sampaikan, ya, mengenai keamanan basis data. Ya, semoga bermanfaat. Ya. Sekali lagi, jika masih ada hal-hal yang ditanyakan atau didiskusikan, silakan ditulis di kolom chat. Ya, nanti sebisa mungkin saya akan bantu merespon. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, sukses selalu.